Wow, tokoh ini jadi rebutan partai besar, ditulis oleh Adin di siwar.com. Pemilih presiden atau pilpres memang masih lama, 3 tahun lagi. Tapi rupanya daya tarik pilpres sangat kuat, bahwa jauh sebelum pilpres dilaksanakan. Partai politik khususnya partai politik besar dan tokoh-tokohnya sangat takut untuk langsung terjun, mencuri start menuju pemilihan presiden. Memang tahun 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden. Sudah dipastikan tahun 2024 nanti kita akan mempunyai presiden baru. Hal ini juga sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada kejutan politik misalnya amandemen masa bakti presiden, yaitu lain lagi. Selain ini nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sering menjadi figur teratas dalam segi berbagai lembaga survei. Prabowo dan Ganjar menjadi bintang sebagai kandidat paling kuat menuju Pilpres tahun 2024 nanti. Ganjar Pranowo saya kira mempunyai peluang sangat tinggi, karena Ganjar sudah memiliki banyak keunggulan, seperti berpengalaman memimpin masyarakat sipil dan mempunyai karakter yang dekat dengan rakyat mirip dengan Jokowi. Tetapi terjadi konflik di internal partai PDIP, sehingga Ganjar seolah diperlakukan layaknya anak tiri. Sebenarnya PDIP dengan mudah dan cepat bisa mengumumkan bahwa calon presiden dari partainya adalah Ganjar Pranowo. Dapat dibayangkan bagaimana kemungkinan tingkat keberhasilan Ganjar menuju RI1. PDIP merupakan partai besar dan sangat berpengalaman mengantarkan kadernya menuju RI1. Selain itu, Ganjar mempunyai elektabilitas tinggi dan dekat dengan rakyat. Tetapi, sekarang ini Ganjar seolah tidak akan diizinkan untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024. Kondisi ini seolah ingin dimanfaatkan oleh partai lain. Terbukti Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa jika Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, Golkar terbuka. Apakah nomor 1 atau nomor 2? Pernyataan ini tentu saja membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan barang. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menuding, Golkar memang sudah lama bermaksud membaca kadernya yang sedang naik daun tersebut. Golkar sebenarnya tak sendiri. Sebelumnya sejumlah partai politik juga mengaku melirik Ganjar untuk diusung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Partai Nasdem salah satunya. Partai politik yang berencana menggelar konvensi ini mengaku akan mengusung generasi baru untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Salah satunya Ganjar Pranowo. Diliriknya Ganjar oleh sejumlah partai termasuk Golkar dan juga Nasdem untuk maju di Pilpres 2024 tidak lepas dari tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini. Berdasarkan survei sejumlah lembaga, nama Ganjar selalu berada di papan atas. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada 18 Oktober 2021 menyebutkan Ganjar dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan elektabilitas 13,9%. Elektabilitas Ganjar bahkan sudah mengungguli Prabowo pada survei yang digelar Poltreking. Hasil survei Poltreking Indonesia yang dirilis pada 25 Oktober 2021 menyebutkan elektabilitas Ganjar mencapai 18,2%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan elektabilitas 17,1%. Di posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 10,2%. Jika dipikir-pikir PDIP aneh juga ya, diibaratkan seorang laki-laki yang acuh tidak acuh kepada pasangannya, si wanita sudah mengajak nikah, tapi si pria malah mengulur-ulur waktu. Tetapi ketika pacarnya ada yang mengajak nikah, dia tidak bisa merelakan. Disuruh menikahi tidak mau, merelakan dinikahi orang lain pun tidak mengizinkan. Kasihan nasib si perempuan tergatung-gatung, WKWK. Sampai saat ini PDIP masih menggantungkan Ganjar. Meski memiliki elektabilitas yang tinggi, sampai saat ini PDIP belum memberikan sinyal bakal mengusung Ganjar di Pilpres 2024. PDIP justru terkesan lebih memilih Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Elit PDIP yang saat ini menjadi Ketua DPR RI ini dikabarkan akan menjadi sosok yang bakal diusung untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Hal ini bisa dilihat dari maraknya baliho dan poster bergambar anak Megawati ini di seantero negeri. Meroketnya popularitas dan elektabilitas Ganjar terkesan tak diapresiasi oleh partai pimpinan Megawati ini. Sebaliknya, Ganjar seolah diperlakukan seperti anak tiri. Jika PDIP terlalu lama bersikap seperti sekarang ini menggantungkan Ganjar Pranowo, bukan tidak mungkin Ganjar akan pergi dan mencari tempat yang lebih nyaman. Jika sudah begitu, mungkin PDIP hanya bisa gigit jari. Anies ngeles terus, resiko utama meninggal saat banjir adalah sengatan listrik. Ngeles tiada ujung, ngelesnya nggak tanggung-tanggung. Siapa yang saya bicarakan? Kalian pasti mudah menebak, Anies Baswedan.
Anies menyebut kasus warga meninggal saat banjir bukan karena air. Anies mengatakan indikator utama penyebabnya korban meninggal karena sengatan listrik. Kami selalu garis bawahi KPI nomor 1 adalah semua warga selamat, tidak ada yang meninggal. Karena pada saat banjir, utamanya bukan karena air. Ada kasus karena air 1, 2, tapi utamanya karena sengatan listrik. Karena itu pengelolaan listrik menjadi penting sekali. Kata Anies, kita sudah berbicara dengan PLN dan PLN sudah mengantisipasi timnya untuk bisa ikut mengamankan pada saat terjadi banjir. Katanya, ini terdengar seperti ngeles untuk lepas dari tanggung jawab, seolah dia ingin agar banjir ini tidak dibesar-besarkan. Atau dia ingin mengalihkan kambing hitam ke listrik. Kematian yang ada kaitannya dengan banjir itu banyak ragamnya. Entah itu terseret arus, jalan kaki jatuh ke selokan dalam dan kepala terantuk, digigit ular atau buaya yang lepas, atau kena penyakit lainnya yang terkait banjir. Ngelesnya nggak kira-kira, justru tidak akan ada sengatan listrik kalau tidak ada banjir. Banjir ini tanggung jawab siapa? Nggak sekalian bilang orang mati bukan karena air banjir, tapi karena manusia tidak ada insan. Nggak sekalian salahkan hujan, karena kalau tidak hujan pasti tidak akan turun air, tidak akan banjir dan warga terhindar dari rasiko sengatan listrik. Mungkin yang ingin disampaikan Anies adalah banjir setinggi dan selama apapun tidak masalah, tidak serius, tidak bahaya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Asalkan tidak kabel listrik yang masuk ke air. Begitu juga, asalkan tidak pegang kabel listrik, maka semuanya aman sentosa. Ampun DJ. Pinter ngeles, pinter pula cari kambing hitam atas ketidakbecusannya selama ini. Kadang kita sangat kasihan dengan kebodohan warga JKT58. Entah mereka ini sudah kapok atau tidak, tapi pendukung fanatiknya tetap akan membela apapun yang akan terjadi. Pokoknya, kalau Anies sudah ngomong, suka-suka dia ajalah. Awalnya indikator keberhasilan tangani banjir adalah sehari kering, bahkan 6 jam banjir surut. Lalu dikoreksi, banjir surut 6 jam jika curah hujan di bawah 100 mm. Lalu ngomong lagi tidak ada korban meninggal. Lalu ngomong soal korban banjir meninggal akibat sengatan listrik. Yakin orang ini bisa dipegang omongannya? Bukankah rumah DP 0 rupiah juga mengalami revisi dan koreksi berkali-kali kayak mahasiswa mengoreksi skripsi berkali-kali? Jelas sekali dia tidak ingin disalahkan sepenuhnya atas masalah yang muncul ke permukaan. Wajar, menghadapi wartawan aja kadang nggak berani, kabur atau tidak menjawab. Kadang wakil gubernur yang jadi tukang klarifikasi. Yakin orang ini bisa dipercaya? Justru yang paling berbahaya adalah mulutnya Anies. Siapapun yang lengah, pasti mudah kena sengatan janji manis wangi surga. Begitu sadar sudah salah memilih atau merasa dikibuli, bakal kena sengatan ngelesnya Anies. Yakinkah kalian tidak mual melihat niat Anies yang akan mengincar posisi Capres tahun 2024? Yakinkah kalian mempercayakan Indonesia ke tangan orang ini? Sudahkah kalian kuat mental kalau orang ini jadi pemimpin negara? Apa yang terjadi di Jakarta akan terjadi di seluruh Indonesia. Kalau Anies jadi presiden, pembangunan yang dibombastiskan akan macet. Target tidak tercapai seperti rumah DP 0 rupiah, sumur resapan dan naturalisasi sungai. Sebuah pejabat dan menterinya sibuk ikut kursus menata kata, hingga akhirnya Indonesia terpilih sebagai negara sastra dunia. Kalau pasukan nasi bungkus penjual kafling surga tak usah ditanya lagi. Mereka itu sudah kayak kebo dicocok hidung. Kebodohan mereka sudah kronis, tak ada obat untuk mereka. Mau banjir sampai mereka tak bisa napas pun tetap akan memuji. Di otak mereka yang sudah tidak beres itu, untuk apa tidak banjir kalau tidak masuk surga? BTW, kita patut berterima kasih kepada Pak Anies atas informasinya. Sungguh mencerahkan dan mengguncang akal sehat. Hahaha. Bagaimana menurut Anda?